Kalau kita juga membaca dalam Lukas, rupanya kelompok ini yang nanti juga diikuti oleh kelompok lain, mereka juga saling berbagi, utama dalam Injil itu bagaimana para wanita melayani Yesus dengan harta yang dimiliki. Nah, tentu yang dimaksudkan nanti bukan hanya para wanita saja ya, tapi semangat berbaginya itu yang mau kita lihat. Nah, lalu kemudian dasar yang utama dari komunitas Baptis itu adalah dari kisah para rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 dan bab 4 ayat 32 sampai 37, di mana di sana ditampilkan tentang kehidupan jemaat perdana. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita timba dalam dari kehidupan jemaat perdana. Pertama adalah bagaimana jemaat perdana hidup dalam persekutuan yang didasari oleh semangat sehati sejiwa. Yang mereka hidup di dalam persaudaraan yang didasari dengan semangat sehati sejiwa. Lalu yang kedua, jemaat perdana mereka rajin berkumpul dan setia dalam pengajaran para rasul. Jadi mereka selalu menimba iman dari pengajaran para rasul. Lalu kemudian mereka juga tekun dalam doa bersama dan pemecahan roti. Tentu pemecahan roti yang kita pahami itu adalah yang mereka lakukan itu adalah yang menjadi dasar ekaristi kita saat ini. Maka diharapkan nanti juga kita sampai ke sini berpikir. Jadi tekun dalam doa bersama dan pemecahan roti. Lalu kemudian mereka juga hidup dalam semangat solidaritas, di mana berbagi dengan yang berkekurangan. Nah, ini adalah inspirasi yang bisa kita timba dari semangat hidup atau cara hidup jemaat perdana. Lalu kemudian bagaimana jemaat perdana ketika hidup di tengah masyarakat, mereka juga hidup dengan baik dikatakan sehingga disukai banyak orang. Nah, ini sangat menginspirasi untuk kita ya. Apakah orang Katolik itu disukai banyak orang? Belum tentu. Nah, tapi inspirasinya adalah dari sini. Kita mau ke sana, cita-cita kita. Nah, lalu kemudian dari magisterium kita dari eksortasi Apostolik Evangelii Nuntiandi nomor 58. Apa yang dikatakan di sana? Pertama adalah sabda Allah menjadi sumber hidup bukan pada ideologi atau polarisasi politik. Ini Evangelii Nuntiandi nomor 58 berbicara tentang komunitas basis yang dengan latar belakang situasi sosial dan politik pada waktu itu. Evangelii Nuntiandi mengatakan bahwa sabda Allah menjadi sumber hidup. Jadi bukan kelompok basis, bukan berdasarkan pada ideologi atau aliran politik, tetapi dasarnya adalah sabda Allah. Kemudian bersifat universal, bukan sektarian, terbuka kepada semua orang. Jadi bukan ada latar belakang karena kepentingan tertentu atau bahkan suku-suku tertentu. Terikat dalam kesatuan gereja lokal dan universal, tidak pernah namanya terpisah menjadi sebuah lembaga atau organisasi tersendiri. Lalu dalam kesatuan dengan gembala setempat, tentu ini adalah pastor paroki dan uskup. Lalu bertemu dalam semangat misioner dan aktif berpartisipasi. Baik, itu berdasarkan IN Evangelii Nuntiandi. Lalu kita akan lihat dari yang lain, yaitu katekesi Pradede nomor 47. Apa yang dikatakan? KBG adalah tempat evangelisasi dan katekesi berkelanjutan. Itu kurang lebih. Jadi KBG itu bukan hanya sekedar sebagai sebuah perkumpulan berdoa dan seterusnya,
tetapi juga menjadi tempat di mana orang melakukan evangelisasi dan katekese berkelanjutan. Lalu Familiaris Konsorsium berkata demikian, komunitas basis gereja itu sebagai keluarga bagi siapapun. Di dalam Familiaris Konsorsium, Paus Yohanes kedua itu mengatakan bahwa tidak ada orang yang tidak memiliki keluarga. Tidak ada orang yang tidak memiliki keluarga. Untuk orang-orang yang tidak memiliki keluarga, gereja itu adalah keluarga. Jadi komunitas basis gereja itu sebagai keluarga bagi siapapun, karena pada dasarnya gereja adalah rumah tangga. Nah, kita baru saja merenungkan tentang apa? Gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica. Nah ini, jadi gereja sendiri itu adalah rumah tangga. Komunitas basis harus menjadi rumah bagi siapapun. Bicarakan problem-problem nyata mereka. Jadi di sana tetap kita lihat ada benang merahnya dengan yang sebelumnya tadi, di mana bahwa gerak di dalam komunitas basis itu adalah berpusat pada sabda Allah, ada sharing iman, ada doa, dan juga ada pembicaraan, sharing, diskusi, mencari jalan keluar berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Lalu kemudian gereja itu terbuka pada partisipasi umatnya, maka menjadi gereja yang partisipatif. Ini yang sangat diharapkan dan dicita-citakan oleh para uskup di Asia. Bagaimana gereja sendiri terbuka dengan atau memberdayakan seluruh karunia-karunia yang dimiliki oleh umat beriman, dan ini hanya mungkin kalau gereja itu menjadi sebuah persekutuan yang kecil-kecil. Karena kalau besar itu pasti akan ada yang sembunyi, ya, sembunyi di balik yang lain. Nah, lalu kemudian Bapak Uskup di Asia juga Bapak Uskup di Asia mengatakan bahwa gereja melakukan penguatan kabar gembira dan kesaksian dengan menjadi tanda kenabian dan ragi perubahan di tengah masyarakat pada tingkat akar rumput. Jadi bagaimana gereja sendiri bisa menjadi ragi perubahan, ya, di tingkat akar rumput bagi masyarakat. Dan tentu kalau kita bicara tentang tingkat akar rumput itu berada pada level basis. Lalu kemudian gereja adalah komunitas yang berkarya demi keserasian hubungan antar agama. Karya dan profesi mereka ini yang akan menjadi perjuangan terus-menerus. Pastor yang Sehingga ketua Komisi Kerasulan Umum masih harus diadakan animasi terus. kapal. Tahun lalu yang sudah kita lakukan, kita menjadikan tahun kemarin sebagai tahun kebangsaan karena ada pemilu, dan ini nanti dilanjutkan dengan pilkada dengan pemilu presiden. Yang kita lakukan memberikan animasi dan edukasi politik kepada umat kita. Komisi Kawal keliling ke berbagai kecamatan dan menyatukan Kerawang atau umat di sana untuk diberi edukasi politik. Rombongan ini nggak tahu apa KKP, dia tahunya Justice and Peace, Komisi Justice and Peace, Komisi Keadilan dan Perdamaian.
Nomenklatur ini saya pakai untuk keuskupan kita. Saya sudah bicara dengan Bapak Uskup. Nomenklatur di tingkat KWI itu KKPPMP, Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran Perantau, dan isinya itu nanti kurang lebih sama, hanya supaya lebih gampang. KKP, Komisi Justice and Peace, Keadilan Perdamaian. Tugas perutusannya gereja hadir, peduli bagi yang menderita, tersingkir dan tertindas. Lalu untuk bidang perutusan itu perlindungan, advokasi dan pelayanan bagi mereka yang menderita, yang tersingkir, yang tertindas. Lalu bidang-bidangnya apa saja atau divisinya apa saja? Di beberapa keuskupan itu memasukkan juga nanti SGPP, nanti saya jelaskan karena saya juga menjadi moderator SGPP. Yang pertama adalah divisi hukum dan advokasi. Maka harapannya nanti di keuskupan kita itu ada tim hukum, sehingga paroki-paroki yang umatnya dalam tanda kutip terlibat masalah hukum itu bisa konsultasi ke keuskupan. Saya sudah beberapa kali, tapi 2 kali menghimpun para advokat yang ada di Palembang. Kalau kenal nama misalnya Pak Andreas Budiman, Pak Joni, lalu di paroki Kenter itu ada Pak Siagian, ada Mas Frans, itu pernah berkumpul dan mengadakan pertemuan untuk membicarakan masalah ini salah satunya. Lalu ada divisi pastoral buruh, migran dan perantau. Lalu ada divisi kesehatan, ada divisi lingkungan hidup. Inilah gerakan-gerakan dari KKPPMP. Maka sinergi yang paling dekat nanti kerjasamanya itu dengan PSE, dengan Kerawang bagian ini, dengan Komisi Liturgi Romo Diman nanti sekali-sekali saja. Lalu sebenarnya ada satu divisi lagi, itu pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan gender dan perempuan. Jadi, tetapi untuk yang bagian ini itu disebut SGPP. Jadi di KKWI memang ini bukan komisi tetapi sekretariat, yakni sekretariat gender dan pemberdayaan perempuan SGPP. Di keuskupan kita itu sudah ada lama dan sudah diakui di luar gereja, misalnya di Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat daerah. Kalau ada kegiatan-kegiatan SGPP keuskupan itu diundang. Beberapa waktu lalu itu juga diundang, dan yang ketua SGPP adalah Suster Margareta Etsiha, dan saya sebagai moderator SGPP ini. Maka saya telah mengusulkan ini tidak menjadi bagian dari divisi KKP, tetapi menjadi tetap SGPP karena sudah SK, sudah ada program-program selanjutnya nanti seperti yang dikatakan Romo Kerawang tadi bisa. Dan semua pastor yang lebih banyak perhatian kepada para pembina sekolah minggu, karena pembina sekolah minggu setiap minggu melayani, mendampingi anak-anak. Dan saya terima kasih kepada para pastor yang sungguh-sungguh memberi perhatian kepada pembina anak-anak. Yang pertama itu 2 tahun komunitas basis seperti yang nanti dibaca atau sudah membaca surat gembala Bapak Uskup. Yang pertama, diharapkan bina iman sekolah minggu oleh Bapak Uskup kalau bisa dilaksanakan di basis-basis, dengan catatan kalau anaknya terbatas bisa bergabung di beberapa basis. Maka karena dilaksanakan di basis, saya meminta untuk sepakat kita tidak menggunakan istilah sekolah minggu. Sekolah minggu berarti sekolah hari minggu. Maka di surat gembala dikatakan bisa dilaksanakan
di luar hari Minggu, maka digunakan istilah bina iman, pembinaan iman, proses pembinaan imannya, bukan sekolah minggunya. Itu seperti waktu kan. Jadi lebih kepada bina iman anak atau bina iman remaja. Maka konsekuensi dari komunitas basis, karena bina iman dilaksanakan di basis, berarti membutuhkan tenaga pembina yang lebih banyak. Maka program kami salah satunya adalah soal pelatihan pendampingan para pembina iman anak ini, sejalan dengan programnya Komisi Katekesen, Komisi Keluarga. Nah, maka ini bisa dilakukan sejalan, entah dalam hal waktu, ya misalnya waktu bersamaan, tempatnya sama, tetapi kelompoknya berbeda misalnya, supaya menghemat biaya dan sebagainya. Tapi kalau dilaksanakan nanti tidak bersama dengan komisi KTT atau komisi keluarga juga bisa. Maka salah satu konsekuensinya adalah ini, ya, pembinaan iman anak dilaksanakan di dalam basis. Alasan tidak ada bahan. Terus buku-buku yang saya pernah sertifikat kepada itu adalah alternatif. Kalau bahan dari KKI itu adalah berdasarkan penambahan itu kalau dari buku yuket ini pokok iman, aku percaya, sakramen, satu sangka, dan lain sebagainya. Dan itu di alternatif bahan yang bisa dipakai kalau mau variasi di luar dari penambahan itu. Maka apa yang disampaikan Bapak Ustadz dalam surat Gembala, kami berharap juga berbahagia para pastor paroki, termasuk dikatakan di sana merancang program paroki untuk 4 prioritas subjek pastoral: anak remaja, orang muda, keluarga, dan komunitas basis gereja. Memperluaskan anggaran untuk katekese daripada seremoni dan pesta. Menghadiri undangan-undangan dari pemerintah maupun dari instansi atau lembaga lain. Saya kira jalinan hubungan persaudaraan antara agama itu tetap perlu kita pelihara dengan kehadiran keterlibatan. Lalu yang kedua, terkait program komisi, hanya di bulan Januari nanti kita menunggu kepastian waktu dari Monsinyur. Kita akan mengundang Komisi Kerawang Pak Sepuh-Supan untuk Zoom meeting. Pertama tentu mendengarkan arahan dan peneguhan dari Bapak Uskup terkait karya kerasulan ini, dan yang kedua mendengarkan mungkin ada hal yang baik, mereka bisa saling berbagi apa yang sudah berhasil baik di satu tempat, mungkin bisa disaringkan di pelajari oleh tempat yang lain. Komunitas basis mulai dari desain berpikir dan lain sebagainya. Kemudian di paroki kalau ada kegiatan dan tidak bisa komunikasi dengan kami, misalnya kami harus datang ke paroki, silakan untuk mengirimkan file foto yang mungkin baik juga tulisan-tulisan singkat. Kami akan sharekannya di media sosial Komsos atau juga memasukkan ke komunitas. Kalau misalnya di paroki ada orang-orang tertentu yang bisa menulis secara garis besar kegiatan tertentu dan mengirimkan beberapa foto, bisa nanti dikirimkan ke kami dan kami akan edit sedemikian rupa dan kami masukkan ke komunitas. Kuria dan komisi-komisi sebagai perangkat keuskupan. Sebagai tim kerja tentu menuntut sinergitas, kerjasama, satu hati, satu visi. Dan saya kira itu yang menjadi tujuan dari diselenggarakannya rapat koordinasi ini. Memang dalam rapor ini tidak banyak diskusi, tidak banyak sharing, tidak banyak dialog, tetapi lebih pada penyegaran-penyegaran melalui materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Uskup dan para narasumber yang lainnya,
yang bertujuan untuk mengingatkan kembali tentang tugas dan tanggung jawab para pelaksana atau pengelola pastoral, khususnya yang ada di paroki, tentu dalam kerjasama dengan seluruh tim kerja pastoral Keuskupan Palembang ini. Mudah-mudahan rakor ini benar-benar menyegarkan dan mengingatkan kembali akan tugas dan tanggung jawab penting para pemegang reksa pastoral, terutama pastor paroki dalam kerjasama dengan pastor rekan.